Mesolitikum atau zaman batu tengah adalah suatu periode dalam perkembangan teknologi manusia antara zaman batu tua dan zaman batu muda. Istilah ini diperkenalkan oleh John Lubbock dalam makalahnya Zaman Prasejarah yang diterbitkan pada tahun 1865. Namun, istilah ini tidak terlalu sering digunakan sampai V. Gordon Childe mempopulerkan dalam bukunya The Dawn of Europe pada tahun 1947. Pada zaman ini, kehidupan manusia beralih dari pola pemburu-pengumpul ke cara hidup menghasilkan makanan. Adanya kemampuan menghasilkan makanan tersebut menunjukkan bahwa manusia purba sudah menetap secara permanen. Tempat hidup manusia purba terdapat di dekat sungai, danau, bukit, dan hutan-hutan serta tempat-tempat yang di dekat dengan air. Mereka sudah tidak tinggal di gua-gua, tetapi sudah menghuni rumah-rumah panggung yang dibangun secara sederhana. Rumah-rumah panggung tersebut didirikan agar dapat terhindar dari serangan binatang buas. Struktur sosial masyarakat purba masih sederhana, berciri berseragaman yang sangat tinggi. Keseragaman tersebut menyangkut berbagai aspek seperti aspek pola dan bentuk-bentuk tempat tinggal. Bentuk-bentuk tempat tinggal berkaitan dengan struktur masyarakat masa bercocok tanam. Pada umumnya, bentuk-bentuk tempat tinggal dari masa bercocok tanam berupa rumah-rumah kecil, bundar, dan atapnya melekat di tanah seperti Abruzos Roche. Abruzos Roche adalah gua menyerupai ceruk batu karang yang digunakan manusia sebagai tempat tinggal. Penelitian mengenai kebudayaan Abruzos Roche ini dilakukan oleh Van Steen Kallenfels pada tahun 1928 sampai 1931 di Goa Loa dekat Sampung, Ponorogo, Madiun. Alat-alat yang ditemukan lebih banyak terbuat dari tulang sehingga disebut sebagai Sampung Bone Culture, merupakan hasil kebudayaan dari daerah Goa Loa di Sampung, yang terletak sekitar 18 km di sebelah barat laut dari pusat kota Ponorogo. Di daerah Besuki, Jawa Timur, Van Heckeren juga menemukan kapak Sumatera dan kapak pendek atau chopper yang pernah dibahas di video sebelumnya. Abruzos Roche juga ditemukan pada daerah Timor dan Rote oleh Alfred Buhler yang menemukan flakes kultur dari Chalcedon bertangkai, dan hal ini diduga merupakan peninggalan bangsa Papua Melanesoide. Dan juga terdapat peninggalan zaman Mesolitikum. Kalian bisa baca sendiri. Adalah sampah dapur dari zaman Mesolitikum yang ditemukan di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera. Hal ini juga diteliti oleh Van Steen Kallenfels pada tahun 1925, dan menurut penelitian yang dilakukannya, kehidupan manusia pada saat itu bergantung dari hasil penangkap siput dan kerang, karena ditemukan sampah kedua hewan tersebut setinggi 7 meter. Sampah dengan ketinggian tersebut kemungkinan telah mengalami proses pembentukan cukup lama, yaitu mencapai ratusan bahkan ribuan tahun. Karena pertambahan penduduk yang menyebabkan jumlah tenaga kerja meningkat, bidang pertanian berkembang pesat. Pada bidang pertanian, masyarakat mulai menanami lahan pertanian dengan jenis-jenis tanaman seperti umbi-umbian dan buah-buahan. Dari jenis-jenis tanaman-tanaman itu berkembang jenis-jenis tanaman lainnya, seperti biji-bijian, padi-padian, dan sayur-sayuran. Namun, selain bercocok tanam, manusia purba juga berternak. Pada waktu luang, saat menunggu panen, masyarakat purba juga mengisinya dengan berbagai usaha kerajinan rumah tangga, seperti menganyam, membuat gerabah, dan mengasah alat-alat pertanian. Pada masa bercocok tanam, masyarakat purba juga sudah pandai membuat perahu dari pohon-pohon besar yang dipotong-potong dan digunakan untuk menangkap ikan.
Proses pembuatan perahu dilakukan dengan melubangi potongan-potongan kayu besar dengan api dan selanjutnya dilubangi tersebut diperdalam dengan beliung sehingga menyerupai bentuk lesung. Pada saat itu juga telah ada kegiatan perdagangan barter, yaitu dengan cara menukar barang-barang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Peralatan hidup yang masih dapat dijumpai saat ini dari kehidupan Mesolitik adalah beliung, persegi, kapak lonjong, mata panah, dan gerabah. Manusia prasejarah pada masa Mesolitik sudah mengenal suatu kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Mereka percaya terhadap hal-hal yang menakutkan atau serba hebat. Selain itu, mereka juga memuja roh nenek moyangnya. Kadangkala kalau melihat pohon yang besar tinggi dan rimbun, manusia merasa ngeri. Manusia purba menganggap bahwa kegiatan itu disebabkan pohon itu ada yang menghuni. Begitupun terhadap batu besar, sehingga binatang yang besar atau menakutkan mereka juga memujanya kekuatan alam yang besar seperti petir, topan, banjir, dan gunung meletus. Yang dianggap menakutkan dan mengerikan juga dipuja. Sistem kepercayaan masyarakat pada masa bermukim dan bercocok tanam dapat dibedakan atas dua hal, animisme dan dinamisme. Animisme adalah paham kepercayaan yang meyakini bahwa roh mendiami benda-benda tertentu. Contoh, paham animisme ini adalah ucapan syukur panen dengan memanggil roh pertanian. Dan dinamisme. Dinamisme adalah paham kepercayaan yang meyakini bahwa ada kekuatan gaib pada benda-benda tertentu. Misalkan saja menaruh hormat kepada pohon, batu besar, gunung, dan jimat. Adapun peninggalan zaman Mesolitikum sebagai berikut yang ditemukan pada situs pemakaman di Théviers, Saint-Pierre, Quiberon, Bretagne, Prancis, koleksi Museum de Toulouse. Segitu saja yang saya bisa bahas. Mungkin dari kalian jika ada yang kurang, mohon ditambahkan. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan cerita tersebut. Terima kasih.